kebetulan semuanya mirip sekali. Ya mungkin supir truk ini usia 18 tahun atau tidak cukup umur ini punya paman di MK, atau mungkin bapaknya presiden truk. Selamat malam semuanya. Kemarin ada satu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang awalnya saya pikir ini peristiwa biasa gitu, karena kecelakaan beruntun ini bukan yang pertama gitu ya. Sebelumnya sudah pernah terjadi berkali-kali. Lalu kemudian cerita soal supir truk yang ugal-ugalan dan kemudian nabrak banyak mobil, ini juga bukan yang pertama gitu ya. Sebelumnya juga pernah terjadi gitu ya, entah dengan berbagai alasan karena remblong dan sebagainya gitu ya. Jadi awalnya saya pikir ini adalah kecelakaan biasa yang terjadi di pintu tol Halim. Tapi kemudian setelah saya melihat sosok supirnya gitu ya, supir yang berulah dan kemudian membuat 7 mobil ditabrak secara beruntun ini, saya jadi otomatis teringat dengan Gibran, cawapres Prabowo. Lah kok mirip ini gitu ya. Jadi si sopir truk ini ternyata usianya masih 18 tahun atau di bawah umur. Mirip kayak Gibran. Belum cukup umur gitu ya. Dan kemudian dia nabrak 7 mobil. Awalnya 2 mobil yang dia tabrak gitu ya, dan ulahnya sangat-sangat luar biasa tengil gitu ya. Jadi kalau biasanya terjadi tabrakan atau insiden di tengah jalan, ini dua belah pihak biasanya turun atau berdiskusi atau menyelesaikan permasalahannya, entah itu secara kekeluargaan atau ke kepolisian biasanya gitu ya. Nah, di peristiwa pertama, truk ini sudah nabrak mobil expander dari belakang gitu ya, nyerempet awalnya. Lalu kemudian ketika berhenti, itu kan ada videonya. Kita pikir gitu ya, supir truknya akan turun dan kemudian akan negosiasi dengan pihak korban. Tapi ternyata supir truk ini malah nabrakin gitu. Jadi mobil udah berhenti nih, ditabrak sama dia, sampai akhirnya si expander ini pergi gitu, karena kayaknya mungkin pengemudi expander ini takut dengan supir truk ini gitu ya. Jadi kemudian setelah itu supir truknya melaju lagi dan terjadilah insiden di depan pintu tol Halim. Dan ketika dia nabrak ini, dia menabrak 5 mobil sekaligus setelah itu gitu ya. Jadi ada mobil yang antri ya, seperti biasanya orang ngantri di di pintu tol gitu ya. Ada 5 mobil di depan, terus kemudian dia hajar semuanya. Dan kemudian gara-gara insiden ini kemudian membuat banyak orang-orang yang tidak bersalah gitu ya, orang-orang yang mungkin sedang bersiap untuk lebaran ataupun liburan, orang-orang yang sudah mungkin siap-siap untuk cuti atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan segala rutinitasnya, tapi kemudian gara-gara tabrakan ini, mereka ada banyak orang yang kemudian untuk beberapa hari ke depan mungkin harus dirawat di rumah sakit, atau mungkin bahkan mereka harus liburan atau lebaran di rumah sakit, karena salah satu korban yang ditabrak itu ternyata katanya mengalami pendarahan di otak, dan itu risikonya akan sangat-sangat berat sekali. Kalaupun berhasil untuk bisa kembali pulih atau sembuh gitu ya, tetap saja secara fisik, secara kemampuan fisiknya itu akan berkurang di beberapa tahun yang akan datang, atau bahkan sampai dia meninggal dunia si korban ini. Dan yang juga menarik bagi saya, nggak cuma soal usianya, soal supir yang ugal-ugalan ini gitu ya, tapi ketika dia bilang, ketika diwawancara sama polisi kita, dia bilang bahwa saya akan tanggung jawab katanya. Ucapan saya akan tanggung jawab ini dia sampaikan berkali-kali, bahkan lebih dari 10 kali kayaknya gitu ya. Dari 2 video yang beredar, dia mengucapkannya berkali-kali, saya tanggung jawab, saya tanggung jawab. Dan dia tidak diterima, tidak mau untuk dibentak sama polisi. Dia marah gitu ketika dibentak, padahal dia dalam posisi salah, orang salah gitu ya, ditanya, dibentak, marah. Lagi-lagi saya jadi teringat dengan Gibran di debat cawapres gitu ya. Orang yang sudah salah diberikan peringatan, diberikan teguran sama KPU, tapi kemudian setelah itu tengil lagi, emosi lagi gitu. Dan ucapan tanggung jawab yang disampaikan oleh supir truk berusia 18 tahun ini, saya yakin itu hanya ucapan yang tidak dia pahami. Itu hanyalah bahasa atau kalimat yang mungkin sudah menjadi doktrin di kalangan supir gitu ya. Ya kalau ada apa-apa katanya supir harus tanggung jawab. Ya udah, saya tanggung jawab katanya. Sebatas itu. Tapi dia tidak paham
resiko atau konsekuensi dan komitmen dari ucapan siap bertanggung jawab. Karena ini mengandung konsekuensi dan komitmen yang sangat panjang gitu. Nggak cuma soal uang yang harus dia siapkan, tapi juga soal bagaimana dia bertanggung jawab dengan orang-orang yang dia rugikan, yang tidak ada masalah gitu ya, yang tidak tahu apa-apa, lalu kemudian berada di pintu tol untuk ngantri sesuai dengan aturan, tapi kemudian mereka dirugikan dengan ini. Bagaimana cara orang ini bertanggung jawab kepada orang-orang yang sudah dirugikan ini, yang masuk ke rumah sakit hari ini gitu ya. Oke lah, kalau soal uang gitu ya, dia mungkin bisa tanggung jawab atau dia bisa siapkan, mungkin dari keluarganya, mungkin dari bapaknya. Tapi ucapan tanggung jawab untuk 7 mobil yang sudah dia tabrak gitu ya, itu nilainya nggak kecil. Kalau saya ngelihat dari beberapa potongan video atau gambar-gambar yang beredar di media sosial atau media mainstream, itu kan salah satunya kalau nggak salah gitu ya, itu Xpander, kemudian ada Kia, Hyundai Kona atau Ioniq, saya nggak tahu, tapi itu mobil listrik, itu cukup mahal harganya. Lalu kemudian ada Honda Brio, dari 3 mobil ini aja itu kalau ditaksir udah hampir 1 M. Jadi untuk sopir truk berusia 18 tahun mau tanggung jawab dengan 7 mobil yang sudah dia tabrak, dan kemudian dia bilang saya beli semua mobil itu, dia punya uang berapa? Ada usia 18 tahun, supir truk mau beli 7 mobil sekaligus, dan itu bukan mobil-mobil murah gitu ya, itu mobil-mobil yang mahal. Ini dari mana ceritanya gitu? Jadi kalaupun dia mau siapkan uang untuk beli mobil ini, itu kan kerusakannya nggak cuma itu, tapi juga pintu tol di Halim itu juga berapa kerusakan yang harus dia tanggung gitu. Jadi ucapan saya tanggung jawab, siap untuk tanggung jawab, supir itu kalau ada apa-apa di jalan harus tanggung jawab dan sebagainya, itu hanya ucapan yang dia hafalkan, tapi dia tidak paham makna, konsekuensi, dan komitmen dari apa yang sudah dia sampaikan. Dan ini sekali lagi nampaknya sama seperti apa yang disampaikan oleh Gibran atau Cawapres Gibran. Dia mungkin hafal dengan banyak teori, tapi dia tidak paham soal komitmen dan konsekuensinya gitu. Dan selain itu, kalau mau cuma bicara soal siap tanggung jawab gitu ya, ini nggak usah supir truk usia 18 tahun. Anak PAUD aja diajari untuk bicara seperti itu bisa gitu ya. Tapi apakah dia paham soal komitmen, resiko, atau konsekuensi setelah itu? Saya yakin dia nggak bisa gitu. Jadi anak seusia 18 tahun seperti ini, dari tengil-tengilnya gitu ya, ini sekali lagi mirip dengan Gibran. Saya terus terang tidak anti dengan anak-anak muda. Saya pro dengan anak-anak muda karena saya juga masih muda gitu ya, 33 tahun. Ya tahun ini 34 lah, 16 tahun bulan April gitu ya. Saya juga masih muda, saya tidak anti dengan anak muda, tapi kita itu harus menempatkan anak-anak muda sesuai dengan posisi dan fungsinya. Kalau tidak cukup umur, jangan gitu. Supir ini tidak cukup umur, supir truk usia 18 tahun, yang kalau kita cek di TikToknya dengan atas nama Muhammad Isnaini ini, dia bukan yang pertama kali dia nyupir truk seperti ini. Dia sudah kemana-mana, sudah pernah ke Lombok dan sebagainya. Tapi sekali lagi dia belum cukup umur. Karena untuk bisa nyupir truk, itu kalau kita apply SIM untuk truk gitu ya, minimal syaratnya itu sudah punya SIM A atau SIM kendaraan pribadi, minimal 12 bulan sejak itu dicetak, sejak SIM itu ada. Jadi untuk daftar SIM B umum, SIM 1 umum gitu ya, ini harus punya SIM A dulu gitu. Jadi nggak bisa kemudian orang yang baru pernah belajar mobil terus kemudian apply SIM B1 umum. Nggak bisa, dia harus SIM A dulu, mobil biasa dulu, baru kemudian naik level ke truk gitu, atau SIM B1 umum. Nah, si supir truk ugal-ugalan ini, dia usianya masih 18 tahun, padahal syarat untuk mendapatkan SIM B1 umum atau SIM truk ini minimal usianya adalah 20 tahun gitu. Jadi saya curiga gitu, jangan-jangan supir truk ini punya paman di MK yang mengubah undang-undang atau mengubah aturan gitu untuk bisa usia 18 tahun asal pernah nyupir truk. Nah ini pernah nyupir truk beberapa hari langsung dibolehkan untuk nyupir truk gitu ya. Saya curiga pamannya ketua MK supir truk ini. Lagi-lagi mirip dengan Gibran gitu. Mirip dengan Gibran karena usianya tidak cukup 40 tahun sebagai syarat dalam Pilpres gitu ya, yang sudah diatur dalam undang-undang, yang
sudah disepakati oleh banyak orang, yang diatur dengan sedemikian rupa, itu nggak cukup umur. Sama dengan supir truk ini. Jadi ya saya nggak tahu gitu ya, ini kok kebetulan sekali gitu. Kebetulan truk ini memuat mebel, mirip sekali gitu ya. Pengusaha mebel, supir truk mebel gitu ya, mirip. Nggak cukup umur satunya, tapi kemudian ya tetap bisa nyupir gitu ya. Mungkin kalaupun dia tidak punya SIM gitu ya, mungkin SIM-nya lewat jalur MK, yang mana tahu gitu kan. Kalau punya paman di MK kan bisa aja gitu ya, punya SIM jalur MK misalkan. Jadi sekali lagi ini mirip gitu. Jadi kalau kemudian terjadi peristiwa seperti ini mengingatkan kita semua dan kemudian memberikan saya pandangan yang cukup jauh ke depan gitu ya. Karena ya kabar baiknya, sedikit kabar baiknya, Gibran adalah cawapres gitu ya. Posisinya seperti ya anggaplah kenek lah gitu ya. Supirnya tetap Prabowo gitu ya. Kalau jadi gitu kan. Kalau lihat dari proses di MK nih kayaknya terbuka peluang untuk nggak jadi. Jadi ini mirip gitu. Anggaplah truk ini jadi truk Indonesia, lalu kemudian supirnya ugal-ugalan berusia 18 tahun atau tidak cukup umur seperti Gibran. Ya semoga di perjalanan nanti tidak terjadi pergantian supir gitu. Karena kalau terjadi pergantian supir, ya bisa jadi kejadian kecelakaan seperti ini dengan kecelakaan beruntun atas nama Indonesia itu bisa juga terjadi. Jadi kalau satu truk saja, lalu kemudian itu bisa membahayakan banyak orang, merugikan banyak orang seperti ini, apalagi Indonesia gitu. Kalau untuk memilih supir truk aja, kita harus pilih supir yang cukup usia, cukup matang, cukup syarat, punya SIM dan sebagainya. Apalagi untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Ya sekali lagi, untungnya gitu ya, Gibran cuma cawapres atau kenek lah. Tapi kalau kenek ini diberikan kesempatan untuk nyoba-nyoba nyetir, ini bisa kecelakaan seperti ini. Dan kecelakaan yang akan terjadi untuk Indonesia akan jauh lebih berat dibandingkan hanya merusak 7 mobil dan gerbang pintu tol. Bisa-bisa yang dirusak adalah gerbang demokrasi atau gerbang kemajuan Indonesia tahun 2045. Jadi peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk para politisi-politisi kita, karena ternyata peristiwa ini memberikan satu imajinasi yang luar biasa tentang Indonesia dan tentang demokrasi yang belakangan ini terjadi. Kebetulan semuanya mirip sekali. Ya mungkin supir truk ini usia 18 tahun atau tidak cukup umur ini punya paman di MK, atau mungkin bapaknya presiden truk. Jadi dia merasa saya beli semua mobilnya gitu, dia merasa punya kuasa dan sebagainya, sehingga itu membuat dia jadi mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat-sangat tengil, tapi dia tidak paham soal komitmen, konsekuensi atau resiko dari ucapan atau tindakannya. Semoga Indonesia tidak menjadi seperti truk yang kecelakaan ini. Semoga ke depan siapapun pemimpinnya, takdir memberikan kita pemimpin yang baik dan tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.